Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu di pertemuan keempat ya, mata kuliah perencanaan strategis, di mana pokok bahasan hari ini adalah tentang teknik penentuan isu strategis ketika kita menyusun sebuah dokumen rencana strategis, khususnya di tata daerah. Oke, silakan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita dimulai pada Oke, pokok bahasan hari ini adalah kita mereview sebentar tentang materi kemarin, yaitu tentang identifikasi kondisi saat ini ketika kita menyusun sebuah renstra perangkat daerah ya. Kemudian baru memasuki materi hari ini tentang pengertian dan cakupan isu strategis, kemudian bagaimana teknis atau teknik penentuan isu strategis tersebut, kemudian baru kita berlatih ya. Jadi harapannya setelah mengikuti pertemuan keempat, kalian mampu menjelaskan apa sih isu strategis itu? Kemudian apakah semua isu itu bisa dikatakan sebagai strategis? Bagaimana teknik menentukannya? Kemudian diharapkan juga mampu menerapkan teknik yang diajari tadi untuk menentukan isu strategis sebuah perangkat daerah. Setidaknya menurut versi kelompok begitu, menurut versi kalian. Oke, jadi mungkin sedikit review. Memang kalau kalian membuka dokumen renstra perangkat daerah, sebuah perangkat daerah ya, kondisi saat ini bisa terlihat di bab 2 dan bab 3, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di bab 2 itu, kalian apa saja data yang dibutuhkan akan terlihat ketika kalian mengetahui apa saja yang harus ada di bab 2 maupun bab 3. Silahkan dicek kembali ya di lampiran Permendagri 86 tahun 2017. Nanti kalian search saja atau temukan saja atau find ya. Kata kuncinya adalah penyajian dokumen renstra. Di situ sudah ada di bab 1 itu ada apa saja, bab 2, bab 3 sampai bab terakhir yaitu bab ke-8 ya. Jadi ada 8 bab juga apa saja yang ada, dan dari situ juga tergambar data apa yang harus ada. Misalnya di bab 2. Di bab 2 itu, di bab 2.1 itu harus menyajikan struktur organisasi. Berarti apa yang dibutuhkan? Data yang dibutuhkan adalah misalnya peraturan bupati atau peraturan wali kota atau peraturan gubernur yang tentang SUPK, struktur organisasi dan tata kerja dari perangkat daerah tersebut. Jadi itu yang disajikan. Kemudian apalagi di bagian berikutnya ada sumber daya perangkat daerah. Sumber daya perangkat daerah itu ada sumber daya manusianya. Jadi gimana data berarti diperlukan data SDM-nya. Berapa sih data personil, data aparaturnya, baik itu PNS, CPNS, berdasarkan kualifikasinya, berdasarkan pendidikannya, berdasarkan keterampilannya dan seterusnya. Kemudian di situ juga ada sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana, silakan ya. Kemudian di sub berikutnya ada data evaluasi kinerja perangkat daerah 5 tahun terakhir. Apa saja itu nanti akan tergambar di situ. Ya, kemudian bagaimana mengidentifikasi kondisi saat ini? Kita tahu kondisi saat ini ketika kita belajar perencanaan pembangunan, kondisi saat ini adalah apa sih sebenarnya yang ada di dalam organisasi atau di dalam unit yang kita buat rencananya, kondisi saat ini. Gimana sih potensi atau kekuatan apa yang telah dimiliki. Kemudian sisi lain, kelemahan atau permasalahan apa yang dimiliki. Nah, ada baik dari sisi struktur, organisasi, dari sumber dayanya, ataupun dari evaluasi kinerja dari kemarin-kemarin. Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah kemarin. Mana yang masih kurang, mana yang masih masalah. Kita identifikasi apa masalahnya. Masalahnya sesuatu yang lemah, yang ada di dalam objek atau subjek yang sedang kita buat rencananya. Sementara potensi adalah sesuatu yang positif, ya. Jadi nanti itu adalah cara mengidentifikasi kondisi saat ini. Nah di bab 3, apa yang ada di bab 3? Nah bab 3 ini adalah merangkum, apa sih permasalahan?
Permasalahan perangkat daerah berdasarkan data yang ada di bab 2. Dan misalnya minimal dari keberadaan sumber daya, ternyata asetnya masih kurang. Padahal pelayanannya seperti ini, aset yang tersedia, sehingga permasalahannya adalah keterbatasan misalnya sarana prasarana pemberi pelayanan. Sumber dayanya masih kurang, yang dilayani sekabupaten, tetapi sumber dayanya masih sedikit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu adalah kondisi saat ini. Apa permasalahannya? Apa potensinya? Nah, kondisi saat ini bisa jadi berasal juga dari luar. Jadi tidak hanya kondisi pelayanan perangkat daerah saja, tetapi kondisi eksternal. Nah, itu ada di bab 3. Makanya di bab 3 itu kemudian ada telaahan terhadap visi misi bupati atau kepala daerah. Di mana visinya? Visi bupati yang terkait dengan pelayanan publik. Bagian mana visi misi kepala daerah yang bisa menjadi tantangan, bisa menjadi peluang bagi perangkat daerah, pelayanan perangkat daerah di masa mendatang. Kemudian ada telaahan terhadap Renstra, rencana strategis kementerian, yang sama yang ada di atasnya. Ya, silakan. Terus nanti itu apa? Nanti dibaca kembali ya. Apa peluangnya? Ingat kalau ada 2 faktor kita tahu ya. Dalam perencanaan ada faktor internal, faktor eksternal. Sesuatu yang positif dari faktor internal, sesuatu yang positif kita katakan potensi, kekuatan. Kalau faktor internal negatif kita katakan sebagai kelemahan. Sementara kalau faktor eksternal dia berasal di luar lingkup yang kita sedang buat rencananya, itu faktor eksternalnya. Kalau dia positif kita katakan sebagai peluang. Ya. Sementara kalau kita negatif dia kita katakan sebagai tantangan. Ya. Jadi kalau kita tahu yang SWIT itu ya strength itu kekuatan, berarti internal positif. Weaknesses itu adalah kelemahan-kelemahan, sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif yang berasal dari dalam organisasi atau lingkup objek yang sedang kita berencana. Sedangkan opportunity atau peluang itu adalah sesuatu yang positif atau peluang yang berasal di luar eksternal dari organisasi ataupun objek yang sedang kita rencanakan. Kemudian threat atau ancaman itu adalah hal yang negatif yang berasal dari luar, yang semuanya ini berpengaruh kepada pencapaian tujuan dari perencanaan kita. Nah, kemudian kalian mungkin kemarin sudah berlatih juga apa struktur Renstra tadi ya dari Permendagri 86 di bagian penyusunan Renstra ya, penyajian Renstra terutama. Silakan kalian kritik, saya pikir ini hanya mengulang saja. Kemudian di bab dibuka apa saja isinya. Nah, di situ terutama di bagian 2.3 ya tentang evaluasi kinerja, itu akan ada indikator-indikator kinerja dari pelayanan perangkat daerah. Misalnya dinas pendidikan, ada indikator-indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari pelayanan perangkat daerah. Misalnya karena pendidikan ini, dinas pendidikan ini melayani tentang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dasar misalnya. Maka ada misalnya ada angka partisipasi kasar, angka partisipasi sekolah dari sekolah dasar, berapa angkanya. Nah, itu namanya indikator. Kalian juga buka di situ tersedia di Permendagri 86 itu, ya di tabel tentang yang berisi daftar indikator. Kalian cek di urusan penyelenggaraan pendidikan apa saja indikatornya, apa interpretasinya, apa rumusnya, ya apa rumusnya dulu terus interpretasinya. Oh kalau semakin naik semakin bagus atau sebaliknya. Oh kalau turun makin bagus. Misalnya kayak angka pengangguran itu kalau makin tinggi bukan makin bagus, malah makin jelek itu interpretasinya. Sementara misalnya pertumbuhan ekonomi itu kalau makin tinggi makin bagus. Nah itu adalah interpretasi. Nah kalau misalnya sudah mulai membaik, kalau berarti ini sudah mulai masalahnya sudah mulai menurun. Jadi nanti kesimpulannya kalian sudah bisa menyimpulkan berdasarkan indikator-indikator itu apa masalah atau apa potensi yang telah dimiliki oleh daerah tersebut, khususnya di penyelenggaraan urusan perangkat daerah yang kita sedang bikin rencananya. Ya, nah
Materi hari ini adalah tentang isu strategis dari perangkat daerah yang ada di bagian akhir ya, bagian akhir ketiga. Jadi ada teknis tertentu di dalam menentukan isu strategis. Namun sebelum kita belajar teknis, mungkin kita harus tahu dulu apa itu isu strategis. Nah, isu strategis adalah kondisi, ya, isu, ya, isu yang jika tidak kita selesaikan, maka dia akan berpotensi untuk mengganggu kinerja organisasi atau perangkat daerah yang sedang kita bikin perencanaannya, ya. Jadi kalau misalnya tidak kita selesaikan baik itu positif ataupun negatif. Jadi kalau tidak kita selesaikan kalau dia bersifat positif, berarti kalau diselesaikan bersifat negatif ya, permasalahan atau ancaman. Kalau yang kelemahan atau ancaman tadi tidak kita segera eliminir, kurangi atau kita atasi, maka akan sangat-sangat berpotensi untuk menghalangi, menghambat kinerja kita di masa mendatang. Atau sebaliknya kalau positif, misalnya potensi atau tadi peluang, ya, kalau tidak kita manfaatkan bisa jadi pelayanan kita di masa mendatang atau tujuan organisasi kita tidak tercapai, ya, mengganggu. Atau dikatakan strategis juga suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau menjadi peluang pelayanan PD di masa mendatang, ya. Silakan. Atau suatu hal yang belum menjadi masalah tetapi di masa mendatang bisa jadi masalah, ya. Atau potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola dia akan bisa membantu kinerja perangkat daerah. Nah, ini beberapa isu, beberapa pengertian tentang isu strategis. Nah, kalau di perangkat daerah di dokumen Renstra ya, isu strategis itu ada di bagian terakhir, subbab terakhir di bab 3 Renstra. Coba kalian nanti dibuka Renstra yang Anda gunakan sebagai contoh ya. Kemudian dirumuskan sedemikian rupa dari informasi di subbab-subbab sebelumnya. Di subbab 3 sebelumnya yaitu permasalahan ya tadi ya, telaahan ya. Jadi isu-isunya, jadi isu strategis itu adalah isu yang penting, isu strategis. Jadi isu apa yang tergolong isu nanti kita harus tahu dulu isu itu apa. Apakah semua isu itu bisa jadi isu strategis? Nah, itu ada tata caranya, gitu ya. Nah, isu bisa diambil di bab 3. Kalau kalian lihat di bab 3 itu ada permasalahan. Kemudian bab permasalahan itu diterjemahkan atau dirumuskan dari data yang ada di bab 2. Kalau data di bab 2 menyatakan, oh ini sudah bagus, berarti ini adalah potensi. Oh indikator ini di bab 2 ya, belum sesuai dengan harapan, berarti ini suatu permasalahan, gitu ya. Kemudian di subbab berikutnya itu juga ada telaahan terhadap Renstra, ya, Renstra kementerian atau lembaga yang menjadi apa istilahnya vertikalnya. Jadi kalau dinas pendidikan, perangkat daerah dinas pendidikan kabupaten, maka dia juga harus melirik, ya, menelaah Renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan yang ada di nasional, karena ada kebijakan-kebijakan yang mungkin saja harus dilakukan dan mempengaruhi pelayanan dari dinas pendidikan di kabupaten, begitu ya. Nah, jadi nanti ada isu-isu apa saja sih sasaran atau kebijakan di Renstra yang menjadi peluang atau ancaman atau tantangan dari pelayanan perangkat daerah di kabupaten. Pun demikian ya. Sasaran jangka menengah Renstra perangkat daerah di atasnya. Ya, implikasi RT/RW, rencana tata ruang, tata wilayah yang mungkin berpengaruh terhadap pelayanan perangkat daerah. Jadi itu adalah isu-isu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan isu strategis? Jadi kalian harus tahu dulu isunya apa saja. Mungkin banyak isu yang berasal dari isu yang berasal dari potensi, isu yang berasal dari permasalahan, isu yang berasal dari peluang, dan isu yang berasal dari tantangan atau ancaman. Daftarkan saja dulu ya, nanti ada berapa isu. Nah, kemudian langkahnya gimana? Nah, teknis penentuan isu ini sama kalau kalian pernah menjadi juri, ya, juri sebuah lomba.
Nah, di situ Anda harus memperingkatkan peserta. Siapa sih juaranya, gitu ya. Dan apa yang Anda lakukan? Nah, yang dilakukan adalah pertama menentukan kriteria. Ya, menentukan apa kriteria penilaian. Sama, apa kriteria strategis dari sebuah isu. Ditentukan dulu kriterianya. Oh, kalau misalnya juri lomba menyanyi, ada suara, ada penampilan, ada pemilihan apa topik atau tema dari lagunya, misalnya seperti itu. Teknik menyanyinya. Nah, misalnya seperti itu adalah kriteria. Nah, silakan nanti tentukan kriteria apa kriteria kestrategisan sebuah isu dalam pembangunan wilayah. Kemudian yang kedua, tentukan bobot dari setiap kriteria. Jadi misalnya dalam menyanyi tadi, oh penampilan, kita kasih bobot 25% atau 0,25. Oh tema dari lagu pilihannya misalnya, cocok nggak dengan usianya, dengan warna suaranya dan sebagainya. Itu bisa kita kasih 10%. Kemudian bagaimana teknik menyanyinya, bagaimana penampilannya dan sebagainya, kita kasih berapa? Kasih bobot. Nah, nanti ya kalau kita bobot ya kita tahu ya sifat dari bobot itu. Bobot itu kalau dijumlah dari semua kriteria, bobot kriteria 1, bobot kriteria 2, bobot kriteria 3, sampai bobot kriteria terakhir itu pasti 1 ya jumlahnya. Jadi ada yang 25%, ada yang 10%, ada yang 10%, ada yang 30%, di mana kalau di total itu semuanya adalah 100% atau sama dengan 1. Gitu ya. Nah, memang dalam ilmiah di keilmuannya itu memang ada tata cara menentukan bobot sebuah kriteria. Nah, biasanya teknik yang khusus itu adalah analytical hierarchical process atau AHP. Cuman untuk saat ini saya tidak akan menceritakan tentang AHP. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan ada tools sendiri untuk menentukan bobot kriteria ini ya. Cuman sekarang kita gimana cara menentukan, anggaplah nanti ketika kalian berlatih, kelompok kalian ini adalah ahli-ahli, anggaplah seperti itu, tim ahli, yang kemudian menyepakati berapa sih bobotnya, bobot dari masing-masing kriteria. Ya. Nah ini contohnya, misalnya contohnya, oh untuk kestrategisan daerah seperti yang dikatakan dari kriteria tadi, kriteria pertama adalah bahwa isu itu memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Jadi kalau dia sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, maka kita kasih bobot yang besar, 30% atau 0,3. Merupakan tugas dan fungsi tanggung jawab pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah, kalau kabupaten. Ya kalau misalnya isu itu ada isu tapi ini kan bukan kewenangan kita, berarti itu nanti nilainya kecil ya. Terus nanti bobotnya misalnya 0,5 atau 0,15 atau 50% dan seterusnya. Ini contohnya ya, ada 5 kriteria dan kita boboti. Ingat tadi ya, ini 0,3 atau 30%, ini 0,15 atau 15%, di mana nanti seluruh bobot ini kalau dijumlah harus sama dengan 1 atau 100%. Ya, ini bikin bobot dari kriteria. Boleh nggak Bu kita bikin 10 kriteria? Ya boleh-boleh saja, sesuai dengan kesepakatan. Waktu itu timnya bagaimana? Banyak nggak kriterianya? Silakan, atau cuma 3, atau cuma 2, atau 5, 4, silakan. Itu tergantung dari timnya. Bobotnya juga untuk sementara memang seperti yang saya ada AHP, ada tata cara untuk menentukan bobot ini, tetapi untuk sementara kita sepakati saja nanti bobot ini kita bikin berdasarkan kesepakatan mana yang paling besar memberikan nilai terhadap kestrategisan, mana yang strategis. Nah, silakan dikasih bobot yang terbesar. Kalau misalnya kriteria itu tidak begitu penting, berarti bobotnya dikasih lebih kecil. Gitu ya. Nah, langkah ketiga gimana? Nah, daftarkan isu-isu yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ya, seperti yang saya bilang bahwa cakupan isu itu adalah seluruh permasalahan, seluruh peluang, seluruh tantangan atau ancaman dan potensi. Ya,
Jadi isu strategis adalah bagian dari isu-isu yang ada. Nah, isu-isu tadi kan bisa di bab 2 dan di bab 3 awal ya. Masukkan semuanya. Kita bisa gunakan tabel berikut. Jadi nanti isu-isu tadi didaftarkan. Isu yang berasal dari permasalahan 1, 2, 3 misalnya. Isu dari ancaman, isu dari peluang, isu dari potensi. Masukkan semua. Ya, 1 sampai kesekian misalnya. Kemudian tuliskan kriteria 1, 2, 3. Kriteria yang telah kita tentukan tadi ya di sini. Kemudian bobotnya berapa? Misalnya di sini 0,3, 0,115, 0,115 berapa sampai terakhir. Jangan lupa bahwa jumlah bobot ini adalah 1. Oke ya? Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan skor setiap isu untuk setiap kriteria. Sama ketika kalian menjadi juri tadi. Oke, peserta pertama, isu adalah peserta. Peserta pertama, bagaimana peserta pertama itu terhadap kriteria 1? Bagaimana misalnya, apa isunya? Masih rendahnya kesadaran masyarakat di dalam misalnya untuk studi, misalnya menyekolahkan anaknya atau apa, masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pendidikan, misalnya. Bagaimana dia berpengaruh terhadap kriteria pertama, misalnya. Oh, sangat besar dia terhadap pencapaian sasaran nasional. Oh, oke, karena kalau sangat besar, kita kasih angka yang tinggi. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu, skor ini kita kasih berapa? Oke, skornya kita kasih 1 sampai 5. Semakin tinggi dia berarti semakin sangat besar dia terhadap kriteria-kriteria ini. Strategisannya. Misalnya, oke, ini 4, kasih 4. Ini 5, misalnya, dan seterusnya. Oh, ini 1, dan seterusnya. Oke, kita kasih skor. Kita sepakati skornya masing-masing sel sini ada 1 sampai 5. Setelah itu, apa yang dilakukan? Buat jumlah total skor ya. Seperti kalian jadi juri. Gimana cara mencari total skor, total ini? Kita kalikan skor 1 kalikan bobot. Ya kan? Ditambah skor 2 kalikan bobot ketiga. Tambah skor 3 kalikan bobot ketiga. Dan seterusnya. Sehingga ini adalah skor dari isu pertama. Hitung skor isu kedua, skor isu ketiga, dan seterusnya. Setelah itu baru di ranking mana total dari isu yang memiliki total skor kali bobot yang tertinggi. Itulah pemenangnya. Atau dalam hal ini adalah isu-isu yang kita anggap strategis. Kita bisa potong misalnya, oh kita cukup 5, oh cukup 3, silahkan. Jadi itu adalah isu-isu strategis. Ya. Jadi ini tadi sudah saya cek ya, saya sudah jelaskan. Yang keempat adalah tentukan skor dari masing-masing isu untuk setiap kriteria. Tadi itu yang di tengah ya. Nah, kemudian kita menentukan nilai, misalnya skor 1 sampai 5 tadi ya. Semakin tinggi nilai, maka isu tersebut makin mempengaruhi atau sesuai dengan kriteria yang ditentukan ya. Kelima, hitung total skor setiap isu ya seperti tadi ya. Jumlah dari skor kalikan bobot untuk seluruh kriteria yang ada. Yang keenam, lakukan perankingan total. Isu strategis adalah isu yang memiliki total skor yang tinggi. Ya, kita potong misalnya ranking 1 sampai 5 itulah isu strategisnya. Nah, silakan, yuk mari kita berlatih dengan menggunakan ransera perangkat daerah yang Anda pilih ya, kelompok pilih. Nanti silahkan kalian coba menentukan isu strategis berdasarkan versi kelompok kalian. Datanya, potensinya, permasalahannya, ancaman, peluang, ambil di data milik perangkat daerah. Ya, kemudian Anda berlatih. Gunakan 5 kriteria yang tadi saya sampaikan di slide ini sebagai bahan latihan ya. Jadi itu ambil kriterianya, kalian tentukan saja bobotnya sesuai dengan kesepakatan kelompok dan coba menentukan isu strategis berdasarkan versi kelompok kalian. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan berlatih. Setelah itu kita bisa tetap berdiskusi melalui WA group jika memang ada hal-hal yang memang belum dimengerti. Terima kasih, selamat berlatih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.